Selamat pagi Bu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam patunggilan. Senang sekali pada pagi hari ini boleh menjumpai panjenengan semuanya dalam Sapa Pagi GKJ Manuan dan masih di Pekan Ucapan Syukur YBPK, menjadi ruang tubuh bersama, bukan hanya mencerdaskan anak-anak bangsa tetapi juga menumbuhkan budi pekerti yang baik. Maka tema dalam Sapa Pagi kita hari ini adalah budi pekerti. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita mendengar kalimat Bapak Sare Pulo Siram. Nampaknya tidak ada masalah dengan kalimat ini. Nampaknya bahasa Jawanya adalah bahasa Jawa yang halus. Tetapi ternyata ada penempatan yang kurang tepat. Dalam bahasa Jawa, untuk diri kita sendiri tidak perlu dikeramake, tidak perlu bahasa yang halus, tetapi bagi orang lain wajib. Ya, jadi ini sebagai wujud kerendah hatian orang Jawa. Bagi dirinya sendiri tidak perlu dikeramake, tetapi bagi orang lain harus halus, kromo halus. Jadi seharusnya kalimat yang tepat adalah Bapak Sare Kulo Adus. Saya berharap di tengah-tengah keluarga-keluarga kita masih mau belajar, masih mau mendidik ya anak-anak kita dengan bahasa-bahasa Jawa halus, meskipun mungkin campur-campur tidak masalah. Misalnya apakah Bapak sudah dahar, misalnya seperti itu, atau apakah Uti sudah kundur. Saya kira itu nilai-nilai yang baik ditanamkan bagi anak-anak kita di zaman sekarang ini. Saya juga berharap ada sekolah-sekolah yang masih ada pelajaran bahasa Jawa, terutama unggah-ungguh bahasa Jawa, karena di sanalah dasar tentang budi pekerti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada quotes yang mengatakan begini: guru yang terbaik adalah pengalaman, moral yang terbaik adalah rendah hati. Budi pekerti bisa dilihat dari perilaku, selain dari tutur kata tetapi juga dari perilaku. Salah satunya adalah kerendahan hati. Dalam quotes ini kita tahu bahwa kerendah hatian adalah moral yang terbaik. Rendah hati apa artinya? Artinya adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak lupa diri. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus terkait dengan kerendahan hati. Saat banyak orang takjub akan apa yang telah dikerjakan Tuhan, senang, memuja, memuji Tuhan Yesus, lalu apa yang dilakukannya. Mari bersama-sama kita membaca dari Matius pasal 14 ayat 22 dan 23 yang demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Kalau kita mau membaca lebih lengkap, terutama perikop di atasnya, sebelumnya ada peristiwa apa sih? Peristiwa di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Banyak orang yang kemudian menjadi takjub, ingin dekat dengan Tuhan Yesus, mungkin hanya sekedar ingin memberi apresiasi karena ketakjubannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak terlena dan menjadikan momen itu sebagai momen untuk membanggakan dirinya. Namun justru Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Lalu dia menyendiri dan Tuhan Yesus berdoa. Hal demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang perlu terus kita tanamkan di dalam diri kita dan juga seluruh anggota keluarga kita. Salah satunya tadi pemakaian bahasa Jawa dengan merendahkan diri, tidak perlu dikeramakne, tetapi selain itu juga mari berjuang dalam sikap perilaku dalam kehidupan kita pun juga memperlihatkan kerendah hatian.
tidak besar kepala saat kita dipuji, dan juga tidak marah-marah saat kita tidak diapresiasi. Mari kita terus belajar untuk rendah hati. Ada satu quotes lagi untuk menutup renungan pada pagi hari ini mengatakan begini, pandanglah mimpi setinggi langit, namun tetaplah membumi dan rendah hati. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, keteladananmu bagi kami semua, untuk kami boleh terus memiliki budi pekerti yang baik seperti Tuhan Yesus yang selalu rendah hati, mampu menempatkan diri dengan baik. Bapa, biarlah demikian dengan kami dan seluruh anggota keluarga kami. Dalam tutur kata, tutur bahasa, menampakkan kami rendah hati, demikian juga dalam perilaku kehidupan, biarlah Tuhan juga memampukan kami semua untuk rendah hati. Kami percaya, kami dimampukan, sebab kami juga memiliki Tuhan dan teladan yang luar biasa, Yesus yang rendah hati. Dalam nama-Mu, bersama-sama kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap rendah hati, Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.